Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alken Al-Mukni Mistang dengan NIM 230607501031. Dalam video ini, saya akan membahas tentang manajemen perkantoran modern. Di era sekarang, kantor bukan hanya tempat untuk bekerja, tetapi juga harus dikelola dengan baik agar efektif dan efisien. Manajemen perkantoran modern mencakup beberapa aspek, seperti pengorganisasian tugas, komunikasi yang efektif, penggunaan teknologi, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Dengan melakukan penerapan yang tepat, kantor bisa berfungsi lebih optimal dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas 7 materi tentang manajemen perkantoran modern. Materi yang pertama yaitu Introduction dan Ruang Lingkup Manajemen Perkantoran Modern. Perkantoran modern adalah cara mengelola pekerjaan di kantor agar lebih efektif dan efisien. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan mengatur berbagai aktivitas di kantor seperti pengelolaan dokumen, komunikasi, dan penggunaan teknologi. Tujuannya agar meningkatkan produktivitas perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Adapun tantangan dalam manajemen perkantoran yaitu yang pertama perubahan teknologi, manajemen perubahan, dan keamanan informasi serta peningkatan kinerja. Materi yang kedua yaitu organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadikan orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Adapun unsur-unsur organisasi perkantoran yaitu sebagai wadah atau tempat bekerja sama, proses bekerja sama sedikitnya antar dua orang, jelas tugas kedudukannya masing-masing, dan adanya tujuan tertentu. Materi yang ketiga yaitu lingkungan perkantoran. Lingkungan perkantoran mencakup dua faktor, yaitu faktor fisik dan non-fisik yang memengaruhi produktivitas perusahaan. Faktor fisik di sini seperti pencahayaan, tata ruang, suhu, dan kebersihan. Sedangkan faktor non-fisik itu bisa seperti budaya kerja, hubungan antar karyawan, dan sistem penghargaan. Lingkungan kerja yang nyaman akan meningkatkan semangat dan kinerja karyawan. Materi yang keempat yaitu perkantoran sebagai sebuah sistem. Sistem perkantoran ialah segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi pola kebulatan, tata kerja, tata tertib dalam penyelesaian suatu bidang kerja. Manfaat dari sistem perkantoran yaitu memperlancar pekerjaan perkantoran, mengurangi keterlambatan dan hambatan, serta pengawasan yang lebih baik terhadap perusahaan. Materi yang kelima yaitu komunikasi perkantoran. Komunikasi adalah kunci utama dalam manajemen perkantoran. Bisa berupa komunikasi verbal seperti kata-kata yang disusun agar memiliki arti. Komunikasi nonverbal itu bisa seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan komunikasi tertulis itu bisa berupa email dan laporan. Komunikasi yang jelas dan efisien akan membantu mengurangi kesalahpahaman, mempercepat pekerjaan, serta membantu koordinasi antar tim. Materi yang keenam yaitu manajemen perkantoran modern, cash method. Dalam praktiknya, manajemen perkantoran modern seringkali menggunakan pendekatan studi kasus untuk menyelesaikan masalah nyata yang ada di kantor. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan dalam pengarsipan dokumen. Manajemen akan mencari solusi berbasis teknologi, seperti menggunakan sistem manajemen dokumen digital. Pendekatan ini akan membantu kantor beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan efisiensi. Materi yang ketujuh yaitu teknologi komunikasi perkantoran. Teknologi memainkan peran besar dalam perkantoran modern. Penggunaan email, video conference, aplikasi chat, dan sistem manajemen dokumen digital sangat membantu komunikasi agar lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan seperti AI dan otomatisasi lainnya semakin banyak digunakan untuk meningkatkan produktivitas kantor dan mengurangi pekerjaan secara manual.
Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu manajemen perkantoran modern membantu mengelola pekerjaan di kantor melalui pengorganisasian yang baik, komunikasi yang efektif, dan pemanfaatan teknologi. Struktur organisasi yang jelas dan lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Kantor juga berfungsi sebagai sebuah sistem di mana manusia, teknologi, dan prosedur harus bekerja sama dalam mencapai tujuan. Studi kasus seringkali digunakan untuk mencari solusi dalam meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, teknologi komunikasi mengambil peran penting dalam mempercepat dan mempermudah koordinasi di lingkungan perkantoran. Dengan penerapan yang tepat, kantor dapat beroperasi secara optimal dan mendukung kesuksesan perusahaan. Sedikit pemahaman saya mengenai manajemen perkantoran modern. Terima kasih.